Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau sebut bapak-bapak, kebanyakan di sini lebih tua saya. Mau sebut ibu-ibu. Baiklah, bapak, rekan, dan para pemuda-pemudi yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan bermacam-macam nikmat, dan lebih khusus lagi pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim. Silaturahim kita ini terjadi karena semata-mata insya Allah karena kehendak dan izin Allah. Karena ini tidak pernah terbayangkan sama kita sebulan atau 2 bulan yang lalu bahwa kita mau bertemu pagi hari ini di sini. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita memang betul-betul kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi doa kita akan terkabulkan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir pagi hari ini akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Hadirin sekalian, ini sahabat-sahabat semua, saya hari ini memang sengaja minta kepada mereka bahwa di luar tim, saya minta orang-orang saya, sahabat-sahabat saya untuk diundang, sahabat-sahabat lama, karena saya kebetulan sudah puluhan tahun ada di Tangsel. Tentu banyak mayoritas yang kenal dengan saya, karena kebetulan juga saya terjun di politik. Insya Allah banyak yang kenal, dan oleh karenanya saya minta dikumpulkan kembali untuk bisa kita bersatu-rahim dalam rangka untuk menggiring apa yang seperti yang disampaikan tadi untuk pencalonan beberapa orang kita untuk menjadi anggota dewan. Tapi sebelum jauh itu, saya ingin memberikan pemahaman, pencerahan kepada kita semua. Sebagaimana tadi Linda Ali Taufik, doktor, menjelaskan bahwa para ulama sepuh dari NU itu bukan hanya terbatas dari NU, ulama-ulama sepuh dari yang lain-lain juga sepakat bahwa mereka, walaupun mereka tidak berorientasi, tidak bertujuan untuk menjabatan, tapi mereka tetap berkonsentrasi bagaimana cara untuk mengatur negara ini. Negara kita ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Dan oleh karenanya demokrasi itu negara kita dipimpin oleh masyarakat, oleh rakyat yang ditunjuk oleh rakyat. Dan segala sesuatunya, apapun keputusannya, apapun yang akan dibangun, apapun yang akan terjadi, itu oleh karena rakyat, masyarakat yang berkuasa kedua, bukan kerajaan. Nah, kita sepakat dengan alim ulama semua itu. Maka adalah kita selalu 5 tahun sekali pemilihan umum. Dan dibuatlah birokrasi eksekutif itu sebagai pelaksana daripada apapun yang akan dijalankan di dalam negara ini, di dalam daerah kita ini. Eksekutif itu yang itu ASN, anggota pegawai negeri, dari bupati, wali kota, presiden, dan sebagainya, itu disebut eksekutif. Berpartner, bekerjasama dengan rakyat yang diwakili siapa? Oleh DPR. Kalau di pusat DPR, di daerah DPRD, di daerah DPRD tingkat 2, tingkat 1, sehingga itu DPR. Itu sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk menjalankan kebijakan-kebijakan apa
untuk kepentingan rakyat di Indonesia ini. Lalu kita tambah lagi berapa tahun terakhir kita tambah DPD, itu perwakilan daerah. Dari satu provinsi itu hanya 4 anggota yang dipilih itu sebagai perwakilan daerah. Nah ini yang penting kita ketahui dulu ya. Ini yang penting dulu kita ketahui bahwa fungsi mereka, fungsi daripada anggota DPR ini, fungsi daripada anggota DPD ini itu menyerap aspirasi masyarakat. Mereka harus mendidik masyarakat karena mereka pada dasarnya adalah wakil rakyat, sehingga mereka harus tahu apa kebutuhan rakyat ini, apa kebutuhan masyarakat ini. Jalan ini Pak dibutuhkan, ini ternyata sembako mahal, ternyata ini harus diusulkan ini. Nah itulah anggota DPR itu yang akan membawa itu ke sidang, ke pemerintah untuk dirapatkan melalui bersama-sama pemerintah melalui satu meja khusus menangani masalah itu. Nah datanglah nanti pemerintah, kami rakyat, kami inginkan ini. Tolong kamu siapkan ini perencanaan ini, tolong dibuat. Kami usulkan ini. Kata eksekutif, kata pemerintah, oke, dananya berapa ini sekian. Nah, pemerintah nggak bisa menolak apa usulan yang dari masyarakat ini, yang melalui anggota dewan ini, pemerintah tidak bisa menolak kecuali memberi argumentasi yang tepat. Kalau mereka memang ada masalah dananya kurang, apa segala macam, itu bisa dibicarakan. Nah kalau itu nanti sudah diputuskan bahwa ini harus membangun ini, beras harus disubsidi, beras ini harus ini supaya harganya murah, minyak harus dibelikan sini harus murah, subsidinya sekian triliun harus disiapkan untuk membangun jalan ini, untuk bangun sekolah ini, untuk beasiswa anak ini sekian. Itu diputuskan dalam sidang paripurna nanti, baik di tingkat pusat atau di daerah itu, dan itu nanti pelaksananya adalah pemerintah, yaitu melalui dinas-dinas camat sampai kepada kelurahan. Siapa yang ngawasi pelaksanaan itu adalah anggota DPR. Anggota DPR boleh apa saja dengan caranya. Kalau sampai itu ada penyelewengan, dia langsung panggil jaksa. Ini ada penyelewengan, tuntut dia, karena ini merugikan masyarakat. Masyarakat itu identik dengan dia sendiri. Itu orang tua saya, orang-orang saya semua, kan gitu. Apapun. Jadi selama uang itu di ruang pemerintah ini misalnya untuk membangun JKN, untuk membangun apa, untuk membangun apa segala macam yang dibelanjakan tadi seperti ahli topik tadi yang menjelaskan, itu diawasi oleh dewan. Tapi rusaknya ini kalau sampai dewan ini ada kerjasama dengan pelaksananya eksekutif. Itu yang membuat gagal kadang-kadang. Itu membuat bangkrut. Itu yang membuat KPK ada kerjaan. Itu hasil temuannya anggota DPR. Ini perlunya DPR. Pentingnya DPR ini mewakili kita semua. Jadi paham bahwa semua keputusan apapun yang ada di ini pembangunan ini adalah atas usulan rakyat melalui anggota DPR yang kita akan pilih ini. Pelaksananya adalah pemerintah. Kalau terjadi kegagalan pemerintah melaksanakan, kalau terjadi kegagalan untuk tidak dibangun dan sebagainya, itu kita boleh menyalahkan wakil kita sendiri. Gak ada lain. Wakil kita sendiri harus kita salahkan karena mereka tidak ngawasi apakah mereka ada kerjasama atau tidak, terserah. Tapi yang jelas mereka salah. Kenapa ini sampai terjadi? Bangun puskes yang mestinya begini kok dibangunkan cuma 20.000, bangun jalan mestinya 2.000 meter cuma 100 meter dibangun bagus, itu siram aja. Itu siapa yang salah? Kita, wakil kita. Nah inilah makanya kalau sudah paham di sini, tugas pokok daripada masing-masing eksekutif dan dewan ini, kita pilih ini, betapa pentingnya kita memilih anggota dewan.
Betapa berdosanya kita apabila kita salah memilih anggota dewan. Karena yang jadi korban banyak. Kita ini masih diberikan umur satu sekarang. Kita nggak tahu besok, walaupun kita masih muda-muda seperti ini sekarang, kita nggak tahu besok atau lusa kita ditarik oleh Allah. Nggak tahu kita. Apakah kita sudah pernah memikirkan warisan apa yang akan diberikan kepada anak cucu kita? Tidak pernah. Harta juga belum kita bisa bayangkan untuk bisa memberikan pada anak cucu kita. Kalau kita suatu waktu ditarik oleh Allah, napas kita ditarik dan diberhentikan untuk hidup, kita tidak ada apa yang kita bisa wariskan. Nah, dalam kesempatan ini kita bersyukur kalau kita diberikan Allah kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin. Disinilah kita bisa mewariskan apa segala sesuatu untuk anak cucu kita. Kesempatan. Karena kalau kita salah milih presiden, salah milih gubernur, salah milih bupati, salah milih anggota DPR, yang jadi korban siapa? Anak cucu kita nanti. Termasuk kita juga sekarang jadi korban. Kita nggak ada kerjaan, kita susah cari uang, kita susah makan. Bagaimana anak-anak kita? Karena kita susah makan, susah cari uang segala macam, akibatnya anak kita nggak bisa sekolah. Akibat dia tidak sekolah, dia tidak bisa lagi nanti untuk berkarir. Kalau dulunya dia juga punya anak lagi, dan dia begitu lagi. Berapa banyak dosa kita gara-gara kita dirayu dengan uang 50.000, 100.000, 20.000, 200.000, pilih saya, padahal orangnya kita nggak kenal. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus, saya hanya ingin pesan, pilih orang yang betul-betul mumpuni, dan kita lihat kalau perlu kita istiqomahkan apa benar orang ini bisa membawa kebajikan untuk kita semua. Apakah orang ini betul bisa membawa keberkahan? Apakah orang ini betul bisa bawa kemaslahatan untuk negara kita ini, untuk masyarakat kita? Kita pilih dari anggota dewan. Nah, kecuali itu kita juga lihat dari performanya. Caranya gampang betul. Kita lihat, ini Ali. Walaupun dia masih kecil, kelihatannya muda, tapi dia doktor. Artinya basicnya dia sudah untuk usaha. Pendidikannya sudah itu. Berarti dia sudah paham betul apa yang harus ditugaskan, apa yang dan dia tahu betul dosa apa ya kalau dia sampai dia melanggar dari itu. Dan lainnya. Nah, sini saya berani bicara, saya tidak pernah berani bicara untuk siapa mencalonkan atau promosikan calon kalau saya tidak tahu siapa orang itu. Siapa orang itu? Karena saya sedang berdosa sekali, karena saya paham betul. Kebetulan saya beberapa periode jadi anggota DPR, dan saya memang basic saya betul-betul dari administrasi negara, betul-betul dari masalah politik. Saya tahu betul tugas-tugas pokok, tanggung jawabnya sampai di mana. Makanya saya nggak terlalu gampang untuk mempromosikan orang untuk jadi anggota dewan. Kecuali orang-orang yang memang sudah saya yakini. Nah, inilah saya titip nanti Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, tolong saya pesan betul-betul harus kita tawaduk dalam rangka untuk memilih calon-calon wakil kita. Karena penting sekali ini. Jangan dianggap enteng. Kalau orang mau terima kasih duitnya, terima aja, duit itu nggak terlalu berdosa. Tapi kalau kita pilih, tapi dia udah tahu dia nggak benar, kita dosanya besar sekali. Kalau duitnya nanti kalau kita terima, tapi kita nggak pilih, nanti kalau kita ada duit kita sedekah lagi sama aja udah pas. Tapi kalau kita pilih, udah tahu orang nggak benar, udah tahu orang nggak itu, kita pilih, dosa kita tidak pernah akan hilang, karena yang akan memilih anak cucu kita semua. Betul nggak? Paham ya? Nah ini harus betul-betul dipahami, dan ini tolong berikan pencerahan kepada anak tetangga, pada saudara kita yang lain. Tolong, biar kita jangan terulang lagi seperti ini. Jangan terulang lagi. Baik kita milih presiden, milih itu, jangan terulang lagi nanti seperti ini. Karena yang kacau kita ini kalau kita jadi chaos, masalah negara ini kita yang jadi korban semua. Kecuali kita anak cucu kita jadi korban semua, kita gara-gara kita salah pilih presiden. Iya kan? Karena kita gara-gara terpengaruh. Itu. Nah, hari ini
kita ada beberapa opsi presiden, ada 3 pemilihan presiden, ada 3 calon. Saya terus terang sangat tertarik dengan calon kita, Amin misalnya. Tidak ada yang berpikir yang lain, bahwa ada berpikiran bahwa kalau ada jalan tol, membangun jalan tol, katanya tolong itu tanah itu jangan dibeli sama dari masyarakat, ajak masyarakatnya kerjasama dengan itu. Dan itu memang masuk akal. Misalnya ibu punya jalan kena tol, ya ibu punya jalan, punya tanah 1000 meter kena tol, ibu kita kasih dulu 100 juta misalnya, yang lainnya jangan diambil ibu, itu kerjasama dalam tol itu. Selama-lamanya itu dapat hasil, daripada hasilnya ini diambil oleh orang luar. Ya kan? Kita membangun juga harus begitu pemikirannya. Harus ada kerjasama, jadi masyarakat itu tidak dirugikan. Masyarakat itu betul-betul, kalau ibu saya kasih sekaligus 200 juta misalnya, itu habis lah keaduan, nggak sampai anak cucunya itu. Tapi kalau sampai itu 200 juta, pemerintah ikut bagaimana memikirkan masa depan daripada warganya, dia kasih aja, ini bu sebagai uang untuk kamu supaya kamu ini yang sisanya kamu masuk dalam ini, kamu masuk dalam hitungan ini, pesankan dalam perusahaan itu bisa macam. Dan itu bukan hanya jalan tol, misalnya lain-lain juga. Jadi untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan negara itu harus kerjasama, itu paling pas. Kecuali perusahaan, kalau perusahaan itu tidak bisa ikut campur bersama. Karena bagaimanapun negara membangun jalan tol itu dibebaskan, itu pinjam duit dari luar, kita dibayar, yang dapat hubungannya orang luar, ya kan? Nah ini salah contoh presiden. Tinggal pikirkan, kita pilih Amin tidak pernah akan salah, tidak pernah akan salah, karena memang kebetulan beliau ini adalah dari keturunan Ningrat, dari keturunan agamais, dari NU, dan ini keturunan kita. Nah yang kedua, saya ingin, ini bukan promosikan Rano ini, saya itu punya anak 5, supaya bisa saya ceritakan, saya punya anak 5. Yang tertua ini Rano, yang nomor 2 ada namanya Yoga ini notaris PPAT, dan tapi dia kebetulan lebih concern sebagai pengembang. Yang nomor 3 adalah Maisa, kalau dilihat di YouTube ada Maisa Dental, itu dokter gigi, itu di YouTube dilihat Maisa Dental, itu ada dia. Yang nomor 4 itu Lubana, ini nama Lubana, ini nama anak saya nomor 4, Rizia Lubana Salsabila. Dan nomor 5 masih SMP. Alhamdulillah mereka yang berempat ini sudah settle, sudah berkeluarga, dan sudah masing-masing sudah punya usaha, sudah masuk Rano. Nah Rano ini pada saat itu pernah saya ingatkan waktu 2004, Pak, gimana kalau jalan dewan? Jangan dong. Abang kalau mau jalan dewan nanti buku papa dulu, abang usaha dulu. Jadi usaha segala macam, dengan usaha udah itu baru jadi anggota dewan. Alhamdulillah, pertama dia jadi anggota dewan di provinsi, dan kedua lanjut ke pusat didapat. Dan ini yang ketiga. Ada beberapa tawaran yang lain untuk eksekutif, saya bilang jangan bang, lanjutkan dewan lagi dapat ya. Daripada jadi ini terlalu mudah, nanti cari-cari orang, cari masalah. Nah inilah. Jadi kalau si Rano ini terus terang aja memang betul-betul seperti Ali. Kalau Ali ini sudah pengalaman dibilang di bidang itu legislatif, karena beliau juga mendampingi ketua dan anggota legislatif lama, ya. Dan duitnya udah banyak ini, udah ada simpanan. Jadi kan gunain uang dewan yang akan didapat nanti enggak, udah banyak. Rano juga begitu. Jadi kita berharap yang paling ideal itu anggota dewan itu betul-betul fokus untuk memperjuangkan sesuai dengan tugas pokoknya adalah perjuangan untuk rakyat.
Tapi kalau dia nanti belum apa-apa sudah mikirkan sendiri-sendiri, udah mikirkan untuk makan anaknya bagaimana, untuk mikirkan ini, ya rakyat kapan mau dipikirin. Saya cerita sedikit ya, ada cerita saya sedikit ya, Pak Bandi supaya Pak itu juga. Dulu, misalnya saya dulu itu tahun umur 27 tahun di Lampung, saya masih di daerah saya itu, saya sangat cerah karir saya. Sebagai pengusaha saya maju dan saya sebetulnya basic saya memang sebagai organisasi. Beberapa organisasi saya pimpin, karena saya dipimpin dilantik oleh Pak Kapur waktu pemuda sebagai ketua KAPI di Lampung. Saya masih kecil, masih muda, masih oboy, masih gondrong, masih pakai lapis itu lantik dari itu. Karena Pak Kapur dia senang dengan saya, lihat anak kecil, anak muda, katanya lincah segala macam, cari tahu di mana rumahnya, bawa ke rumah saya, mampir, kita tolong, katanya kamu punya apa di sana? Saya bilang kita adat ini, akhirnya saya pakaikan adat dia, dipakaikan adat oleh orang tua saya dan ibu. Dan akhirnya saya ditawari oleh bupati. Saleh, dulu itu kalau pemilihan kayak gini ada ada 3 partai cuma, Partai Golkar, PDI sama P3. Kalau Golkar itu dikasih 2, PDI itu dikasih 2, karena yang pilihnya partai waktu itu ya. Nah itu, Saleh, kamu nyalon dewan, nanti kamu ikut di sini nomor 40, dan kamu kasih jadi. Nah ini Rano ini. Calon dewan, kamu mewakili anak muda ya. Saya bilang nanti Pak Bupati, nanti saya begitu dulu. Pas berapa bulan kemudian saya dipanggil lagi, gimana kamu nyalon? Belum, Pak Bupati, saya belum mau nyalon dewan. Kenapa? Anak saya Rano ini baru punya anak. Rano ini kecil, masih kecil. Anak saya baru 1 dan baru kecil, masih kecil Pak. Saya baru berapa tahun nikah. Nah, kenapa kamu takut biayanya? Anggota dewan itu gajinya besar. Jangan takut kamu untuk biaya anak kamu masih kecil gitu, mau cekak. Pasti. Oh, bukan soal itu saya bilang. Kenapa alasannya? Saya bilang, saya tahu persis Pak, tugas pokok apa yang harus dijalankan sebagai anggota dewan. Tanggung jawab sebagai dewan itu mewakili rakyat banyak. Untuk memikirkan apa yang harus dibangun untuk kepentingan rakyat banyak. Nah saya baru punya anak 1, belum tahu jumlahnya, bisa nggak saya ngurus ini anak 1 ini? Apakah sekolahnya ada, apakah biayanya ada, saya belum tahu. Jadi mohon maaf aja Pak Bupati, saya nggak bisa terima kalau saya mau jadi anggota dewan sekarang, saya belum sanggup. Karena kalau saya jadi anggota dewan, saya harus memikirkan orang banyak, saya harus pikirkan anak saya terlantar nanti di rumah cuma baru 1. Sehingga saya tolak waktu itu. Karena kebetulan saya memang basic saya memang administrasi negara, sekolah udah sarjana waktu itu udah selesai, kuliah saya udah selesai, udah ini. Nah, saya bilang saya tolak. Apa kata Pak Bupati? Ya wis, kalau begitu orang yang antri banyak betul. Ya wis, udah kamu nggak usah kamu gitu. Udah, saya nggak usah. 3 bulan kemudian ada suatu acara saya dipanggil ke depan. Saleh sini, ini nggak salah gitu. Sini, sampai di situ saya dudukkan. Kalian nanti kalau berpikir kalau itu harus seperti ini, jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain. Ini saya calonkan dewan, dia tolak karena dia belum sanggup untuk ngurus orang banyak, dia baru punya anak 1. Ya seperti ini ya sebetulnya yang saya senang. Akhirnya Bupati itu orang, seperti senang. Tapi nanti kalau kamu udah kaya, jadi dewan ya, nyalon dewan ya, insya Allah doakan saya supaya kaya Pak. Nah itulah, jadi anggota dewan itu betul-betul kalau sudah mumpuni, itu yang paling ideal. Makanya Rano, alhamdulillah ya sudah, usaha sudah ada, ini sudah ada, ya tinggal mencalonkan diri dan untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena pengabdian kepada masyarakat melalui anggota dewan ini betul-betul ini adalah pengabdian yang insya Allah akan tercatat untuk ini kita
di yaumul kiamat. Itu insya Allah. Kami yakin, aku yakin. Karena rakyat banyak yang kita pikirkan dan betul-betul itu kita pikirkan. Saya kira itu paparan dari saya. Dan sekali lagi saya minta nanti tolong dibantu berikan pencerahan kepada tetangga, kanan kiri saudara, supaya mereka juga memilih, jangan asal pilih. Jangan karena sesuatu kita pilih asal aja, karena itu dosa kita bukan dosa kepada itu, dosa kita pada anak cucu kita, karena yang akan jadi korban anak cucu kita gara-gara kita salah memilih pemimpin, baik presiden nanti atau yang DPR pusat, DPR kita dua, jangan salah pilih. Kita lihat, kalau perlu kita salatkan, kita tanya kepada Allah siapa yang cocok pastinya. Saya kira itu. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.